Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Fadil Hatsi dari Teknik Pertanian Angkatan 24 kelas Indralaya. Di sini saya akan membahas mengenai esai yang saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi, judul esai yang saya buat ini adalah strategi peningkatan nilai jual produk pertanian melalui proses pengolahan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari petani itu menjual hasil panen mereka itu secara mentah atau bisa dibilang setelah panen terus dipasarkan ke distributor ataupun ke pengepul. Ini tentunya menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena harga dari produk pertanian tersebut cenderung murah, di mana menurut saya, itu tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh petani tersebut. Maka di sini saya ingin mengajak dan juga memperhatikan bagaimana cara ataupun proses peningkatan dari nilai jual suatu produk pertanian tersebut. Caranya adalah dengan pengolahan. Salah satunya adalah dengan pengolahan. Jadi kita bisa melihat bagaimana suatu produk pertanian yang sudah diolah itu tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Saya beri contoh seperti cabai, tomat, itu ketika dijadikan saus atau dijadikan bun cabai itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi para petani dibanding dengan hanya eh, menjual produk mentah saja. Kemudian contoh sederhananya adalah seperti ubi. Harga ubi di pasar itu relatif sangat murah, tetapi ketika ubi tersebut diolah menjadi keripik ubi atau menjadi bahan makanan lain seperti makanan-makanan yang terbuat dari ubi misalnya, itu tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan ekonomis. Jadi, esai saya ini membahas bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai nilai jual ataupun harga dari suatu produk pertanian tersebut. Baik. Nah, sini saya sudah membuatkan esai yang tentunya ini berupa dari sumber-sumber yang sangat sudah pasti dari jurnal dan juga dari em, link web lain-lainnya. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jelas karena pertanian itu merupakan bagian dari sistem pangan dan sangat berkegantungan terhadap kegiatan pertanian dan juga pangan di Indonesia. Eh, Kemudian, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para petani adalah rendahnya harga jual hasil panen. Ini yang seperti saya bahas di awal tadi, mengenai merupakan tantangan besar bagi seorang petani dengan menjual suatu produk yang hanya mentah atau cenderung tidak melakukan proses pengolahan. Kemudian, ketika produksi melimpah, harga cenderung turun drastis. Mengapa? Karena dengan semakin banyaknya produk tetapi sedikitnya permintaan, maka harga akan menurun. Tapi ketika barang sedikit dan permintaan tinggi, maka harganya bisa jadi naik. Selain itu, untuk memberikan nilai tambah, pengolahan hasil pertanian juga memiliki manfaat lain, seperti memperpanjang masa produk penyimpanan. Jelas, karena tentunya dengan adanya pengolahan, kita dapat menyimpan hasil pertanian tersebut ke depannya itu lebih panjang. Bisa sampai 3 ataupun 4 bulan ke depan. Dibanding kita menjual dalam produk yang mentah saja. Jadi ketika sudah diolah, itu bahan makanan tersebut itu bisa menjadi lebih panjang gitu. Kemudian mengurangi limbah. Ya, mengurangi limbah kenapa? Karena produk itu diolah. Jadi yang diambil itu adalah apa yang bisa diolah. Kemudian yang menjadi pengurangannya itu adalah tidak terjadinya membazir atau produk yang sudah rusak itu tidak dibuang gitu. Dibandingkan eh, kita hanya menjual produk mentah kemudian tidak laku itu menjadi limbah sebetulnya. Kemudian untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan manfaat pengolahan diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah. Tentunya hak pemerintah pemerintah juga harus mendukung melalui sektor pertanian, bisa jadi
bisa dari Menteri Pertanian ataupun bisa di bidang-bidang tertentu. Sektor swasta dan juga sektor lembaga pendidikan. Karena ini juga menjadi peran penting di mana kita sebagai generasi muda bisa eh, membahas dan juga bisa membantu para petani untuk ketahanan pangan ke depannya. Oke. Menurut saya, peningkatan nilai jual produk pertanian merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi sektor agraris di Indonesia. Salah satu alasan utama untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian adalah untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan produk mentah. Penjualan produk mentah seringkali memberikan margin keuntungan yang rendah bagi petani. Ini seperti yang saya bahas di awal tadi, teman-teman. Jadi, esai yang saya buat ini adalah esai untuk pengandulangan ataupun pemberian informasi mengenai bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan suatu produk pertanian itu. Peningkatan bisa dari peningkatan jangka penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan juga harga. Jadi, semuanya tercakup dan terangkum dalam esai yang saya buat ini. Kemudian, saya juga memberikan solusi ya untuk tantangan petani ke depannya. Di sini saya akan bacakan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha kecil dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis. Pertama, pelatihan. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk para petani-petani dan juga bagi mahasiswa sebenarnya. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengemasan, pelatihan pengolahan hasil pertanian atau pengolahan dalam memproduksi suatu hasil pertanian. Ini bisa diikuti dan bisa menjadi pembelajaran langsung ataupun tidak langsung bagi para petani dan juga pengusaha muda ke depannya, di mana kita sangat membutuhkan suatu ilmu, di mana ilmu ini dapat mengantarkan kita ke depannya bagaimana teknologi pangan dan juga konsumsi ataupun sektor pangan di Indonesia itu dapat meningkat. Oke, berdasarkan persembahan ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, maka antara lain kita melakukan pelatihan dan edukasi kepada para petani untuk meningkatkan keterampilan dan juga untuk mengelola produk pertanian. Jadi setelah kita berikan pelatihan, kita berikan keterampilan juga dalam mengelola produk pertanian. Sederhana saja, seperti membuat keripik ataupun membuat olahan-olahan kering yang lainnya. Tentunya ini dapat membantu untuk meningkatkan margin ataupun keuntungan dari petani tersebut. Kemudian penyediaan akses terhadap teknologi pengolahan pertanian yang lebih efisien. Ini tentunya membutuhkan dukungan juga dari pemerintahan dan juga membutuhkan modal tentunya. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa bantuan. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kita tuh tidak harus mengajukan ataupun dalam artian kita yang membeli sendiri, tapi juga kita bisa meminta bantuan dan pemerintah pun wajib membantu di sektor pertanian. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mengajukan itu berupa alat atau mesin dukungan agar usaha dalam peningkatan agraris di Indonesia itu dapat tercapai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai esai yang saya buat ini. Jadi saya membuat esai ini adalah memang dari pemikiran saya, apa sih yang membuat Indonesia itu atau yang membuat nilai jual dari suatu produk pertanian di Indonesia itu sangat rendah. Ternyata dari segi marketingnya, dari segi pengolahannya, dan dari segi packingnya, memang kita memiliki kekurangan dan tidak memiliki SOP tertentu. Jadi ini sangat menjadi kerugian bagi saya ya. Tentunya ke depannya ini dapat memberikan evaluasi dan peningkatan di mana kita bisa uh, menjual suatu produk pertanian itu dengan SOP agar kita bisa memberikan harga yang sesuai dengan produk dan juga kita bisa menetapkan harga yang sesuai mengenai apa yang menjadi modal dan juga keuntungan serta ini tidak menyudutkan ataupun tidak menyulitkan para petani di Indonesia. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai esai saya ini. Jika ada pertanyaan mengenai esai saya ataupun kalian butuh esai ini dalam bentuk file ataupun hard copy, itu bisa menghubungi saya juga.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai esai yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen saya, Ibu Anissa. Mohon untuk bimbingannya ke depannya mengenai mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya buat dalam pembuatan esai ini. Dan tentunya saya masih membutuhkan bimbingan mengenai esai yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.